Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tipayun mangga urang sasarengan manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sudah bisa atau menakdirkan kita untuk bisa bertemu bersilaturahmi di pesantren ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pimpinan pesantren dan seluruh pengurus pesantren, pengurus alumni pesantren Cipahideng dan seluruh alumni pesantren Cipahideng yang hadir pada hari ini. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, malah kita hadiah dulu kepada guru-guru kita yang sudah tidak ada, yang telah mendahului kita, dan juga hadiah kepada Syekh Al-Marogi ya, yang nanti akan kita baca bersama hari ini, dan seluruh guru-guru. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini saya bisa bertemu dengan adik-adik kelas. Enggak tahu ada kakak kelas saya ada enggak ya? Ada yang di sini tahun berapa? 67. Saya masuk aja 67 saya. Saya ini berarti Bang Kolot adanya. Nah, Bang Ojak bareng Bang Ojak, Toton ya. Nah, sangkatan mohon. 67 sarengan kan, ayam sarengan. Nganu saluhuran teh ayam teh nya, saya tentang Ojak. Kayaknya sarpo puntennya mohon atur nuhun, terima kasih puntennya ya dicampurnya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan atur nuhun. Nah, kalau kebetulan ini kan direkam karena banyak atau ada di antara sementara orang yang meminta videonya. Dan biasanya saya putarkan juga melalui internet, tapi kebetulan sinyalnya kurang baik, jadi ya sudah nanti direkam aja, nanti dalam kesempatan lain akan saya siarkan lewat internet. Merupakan kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan kawan-kawan sepesantren pada hari ini. Dan saya mendapatkan hari kemarin amanah dari pimpinan pesantren untuk mengisi, ya bukan pengajian lah, ngobrol saja ya. Kalau pengajian harus yang sudah masyayikh. Ini kan semuanya sama bareng-bareng, malah mendapatkan titel kiai mungkin lebih dulu bapak-bapak ya. Saya baru setahun atau 2 tahun dapat kiainya. Sebelumnya ya si Hamudin aja biasa. Nah, sekarang ini sudah 2 tahun lah hampir mendapatkan titel kiai. Kalau bapak-bapak kan sudah lebih duluan, makanya ini ya kita ngobrol saja. Tapi untuk bekal ataupun oleh-oleh nanti bapak-bapak ke rumah, saya fotokopikan ini tafsir Al-Marogi surat Al-Isra surat 17 ayat 1. Disebutkan sini i'dad wa takdim, dipersiapkan dan disampaikan oleh Al-Fakir Syahrudin Qayyubi Mahad Sukahideng Tasikmalaya. Untuk kenang-kenangan aja. Ya, jadi
insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama mengaji surat Al-Isra ayat 1 dari tafsir Al-Maraghi. Ya nanti karena ngobrol mungkin banyak ngobrolnya, baca kitabnya mungkin sedikit ya. Ya nanti ini Bapak Kiai kan sudah bisa bahasa sendirilah nanti untuk di rumah ya, untuk isi pengajian tinggal dibacakan saja. Ini tafsir Al-Maraghi. Saya Al-Maraghi itu nama lengkapnya itu Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Qadi Al-Maraghi. Ahmad bin Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Qadi Al-Maraghi. Ia lahir pada tahun 1883 Masehi di kota Al-Maraghah, Provinsi Suhaz, kira-kira 700 meter ke arah selatan dari kota Kairo. Jadi dekat dengan Kairo ya. Beliau pernah kuliah di Azhar dulunya ya, karena Azhar kan sudah perguruan tinggi tertua sedunia ya, bukan di Mesir saja. Jadi sudah lama sekali, lebih dari 100 tahun, 120 atau berapa tahun, sudah lama sekali. Dan beliau juga kuliah di Darul Ulum. Jadi kalau kita dilihat segi latar belakang pendidikannya, bukan keilmuannya, naudzubillah aja saya di bawah jauh sekali ya, tidak bandingannya. Tapi dari segi perkuliahannya itu hampir sama dengan saya. Saya sendiri kan kuliah di Al-Azhar sampai selesai itu. Kemudian yang S2-nya saya juga kuliah di Darul Ulum di Cairo University. Nah, tapi tidak sampai selesai karena ya calon saya tak khawatir diambil orang lain. Sebetulnya saya ingin lanjutkan S2 atau langsung di Darul Ulum itu di Cairo University. Tapi pikir-pikir wah kalau terlalu lama di Mesir diambil orang nanti waduh repot juga, nanti cari penggantinya kan susah gitu. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami barokahi sekitarnya, agar kami memperlihatkan kepadanya di sebagian tanda-tanda keagunganku. Innahu, sungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya ini memang tadinya saya tuh ini sudah saya siapkan temanya tentang sufi ya. Karena kita sudah tua itu ya mungkin kajiannya ke sufi lebih pas. Tapi dilihat dulu sekarang Isra Mi'raj ya, tabarukan dari Isra Mi'raj, kemudian juga ya karena katanya dalam balaghah itu harus muqtadol halnya sekarang Isra Mi'raj. Walaupun ini sebetulnya bahannya sudah biasa oleh bapak-bapak, ibu-ibu disampaikan ya dalam pengajian. Makanya ini yang banyaknya nanti ngobrolnya. Tapi ini silakan aja fotokopiannya nanti untuk oleh-oleh untuk bisa dibaca di pesantrennya masing-masing. Subhanallah ayat tanzihan lahu, membersihkan, mensucikan kepada Allah, min kulli ma, dari segala atau setiap perkara la yaliku, yang tidak layak. Nah, artinya tak layak itu dari bahasa Arab ya, yang tidak layak bijalalihi, dengan keagungannya, wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Wal Isra kasari asair bil lail khosatan. Isra itu adalah berjalanan bil lail, di malam hari khususnya. Jadi kalau Isra Sahra itu adalah berjalan di malam hari, perjalanan malam hari. Wal Masjidil Haram Masjidul Makkah, masjid yang ada di Makkah. Wal Masjidil Aqsa
ada Baitul Muqaddas wa Aqsa wa ab'ad bin nadri ila minal Hijaz. Disebutkan Aqsa karena lebih jauh ya dari pandangan jika dilihat dari Hijaz, dari Saudi Arabia, jauh. Paling kalau dari kita ya jauh. Nah, perlu diperhatikan surat Al-Isra surat ke-17 ini diapit oleh dua surat yang secara serasi. Biasanya kajian dalam tafsir itu kan ada kajian munasabah. Jadi munasabah atau hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Jadi ada munasabah itu baina surah qablaha wa surah ba'daha. Nah, itu kan ada munasabah itu bainal ayat wa ayat. Ada munasabah itu baina ismil surah wa madmunis surah. Nah, jadi banyak ya itunya bagian-bagiannya dari munasabah, tapi saya tidak akan menyampaikan tentang munasabah itu. Tapi paling tidak di sini diperlihatkan ya, saya sampaikan sedikit munasabah. Jadi dengan munasabah itu bisa kita mengetahui korelasinya, apa kaitan dengan ayat surat sebelumnya, apa kaitannya dengan surat yang sesudahnya. Itu munasabah itu. Kalau dalam ayat mengkaji apa korelasinya, kok ayat ini kok dilanjutkan dengan ayat ini, tidak ayat yang lainnya. Nah, itu bisa dikaji dengan munasabah. Pokoknya ada lagi kenapa lafaz ini kok dilanjutkan dengan lafaz berikutnya. Nah, itu ya. Ya, dulu kalau tidak salah pernah saya sampaikan ya tentang munasabah itu sebagai gambaran saja antara munasabah kaitan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Pokoknya dalam ayat Al-Quran, wa ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ini kenapa? Kalau yang pertama itu didahulukan itu disebutkan ibil. Kemudian kenapa langit? Kenapa jibal? Gunung? Kenapa al-ab? Nah, dikaji ini oleh ilmu al-munasabah. Syekh atau masyayikh yang ahli dalam munasabah itu Al-Biqai. Al-Durar fi Tanasubil Ayat was Suwar itu kitabnya. Jadi Al-Biqai itu mengkaji itu kenapa kalau di dalam ayat itu yang didahulukannya al-ibil. Nah, itu kan. Dulu pernah saya sampaikan atau belum ya ini? Belum ya. Ya, ini supaya mengkaji supaya ini ada gambaran apa sebetulnya ilmu tentang munasabah atau korelasi itu. Ternyata setelah diteliti oleh Imam Al-Biqai, kenapa di sana ibil didahulukan daripada langit, atau kenapa ibil yang disebutkan tidak al-hisan kuda pokoknya kan, kalau di sana ibil. Jadi itu antara lain juga asal bagian ilmu tentang ilmu uslub, ilmu tentang gaya bahasa yang kaji mempertanyakan dalam susunan bahasa Arab atau bahasa Indonesia ya, kenapa ini dipilih tidak dipilih yang lainnya, apa fadilahnya, apa hikmah dari pilihan ini. Nah, ini kan kenapa tidak hison, tidak kuda, wailal hison kaifa khuliqat. Tapi dalam Al-Quran wilal ibili kaifa khuliqat. Ternyata ini dalam konteks nomaden. Nomaden itu orang Arab dulu ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu berpindah-pindah. Jadi kalau di tempat satu subur ya terus sana, kalau sudah tidak subur lagi maka pindah ke tempat yang lain yang lebih subur. Nah, alat transportasi waktu itu yang paling mudah dan sesuai dengan kemalasan orang Arab pada waktu itu adalah al-ibil, unta. Nah, unta itu sangat mudah dipeliharanya dan sangat kuat untuk jarak berapa ratus kilometer juga. Dan itu juga menyimpan air cadangan cukup banyak. Jadi kalau satu tempat ada air, minum sehabis-habisnya ya, kolam itu. Dan itu untuk perjalanan yang cukup jauh. Dan kakinya itu sangat kuat. Nah, gitu ya. Jadi kalau umpamanya dan kuda itu kan kata bahasa Jawa itu ringkih ya.
jadi nggak bisa tahan lama. Dan lagi pemeliharaannya kan simple kalau ibil itu. Kalau kuda kan harus macam-macam kan kita lihat. Kemudian lagi telapak kakinya harus pakai sepatu, itu sangat merepotkan. Ini orang nomaden kan inginnya praktis-praktis saja. Hanya ya dalam Al-Quran dipilihnya al-ibil. Kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Nah ini kita hanya melihatnya kaifa khuliqat itu ya bagaimana ibil diciptakan, ya sudah sampai sana saja. Tidak dilanjutkan. Padahal kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Nah ternyata di akhir-akhir ini saya baca di beberapa jurnal atau di dalam internet oleh orang Barat di Amerika diteliti tentang asal muasal atau apa unsur apa yang ada di unta itu. Unsur-unsurnya yang ditemukan itu dipraktekkan, diaplikasikan untuk membuat ban mobil. Sehingga ditemukanlah ban mobil yang sangat kuat, sebagaimana kuatnya kaki unta itu. Nah ini yang kita kan, padahal itu sudah diinformasikan ya oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Tapi kita sampai sekarang, nah ini ya kelebihannya umat Islam kita itu ya belum sampai sana. Jadi inspirasi ataupun informasi yang ada dalam Al-Quran itu belum bisa untuk mendorong kita untuk berkarya ya, sehingga bisa lebih bermanfaat ya. Udah gitu, kalau sudah dalam ibili kaifa khuliqat, nah itu bagaimana lagi untuk para nomaden, mereka kan cari tempat lagi yang subur. Nah, cari yang tempat yang subur itu waktu itu ya hanya melihat perbintangan di atas, makanya ilas sabai kaifa rufi'at, melihat ke atas. Nah, di mana di langit diperlihatkan bintang-bintang yang menunjukkan daerah subur itu sebelah mana. Nah, diperlihatkan. Makanya ya wa ilas samai kaifa rufi'at. Sudah kelihatan daerah mana yang subur, kelihatan ada bintang-bintang itu, maka terus dicari itulah arahnya itu. Nah, sudah ketemu, oh di sini tempat yang subur itu. Maka carilah perlindungan rumah. Waktu itu rumah itu ya di gunung-gunung, kan gitu ya. Makanya wa ilal jibali kaifa musibah. Nah, maka terus besok tanah misalnya. Nah, kalau sudah gersang lagi, maka dia mencari lagi tempat yang subur lagi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, gitu. Ini ilmu munasabah itu seperti itu, dan ini sangat membantu kepada saudara-saudara kita atau kita atau siapa yang senang untuk tahfidz Quran. Nah, karena ini kan membantu ya. Kan kadang-kadang kan urutannya ayat Al-Quran itu hampir sama, hampir satu ayat dengan ayat yang lainnya. Seperti ini kan membantu. Oh, ceritanya nomaden. Jadi kan kalau tidak seperti itu kan kadang-kadang wala samai kaifa rufi'at wala jibali kaifa nusibat, itu mana ya, dia bingung kan. Nah, tapi kalau dengan melihat ilmu munasabah itu kita akan dibimbing. Oh, ini tentang nomaden, tentang kendaraannya dulu, kemudian searah untuk mencari yang subur. Kemudian setelah itu tempat tinggal dan mencari lagi tempat subur lagi. Nah, itu ya. Nah, itulah antara lain tentang ilmu munasabah. Nah, ini juga yang hubungannya dengan ini tadi saya sebutkan bahwa ada kaitannya antara satu surat dengan surat yang lainnya. Bahwanya juga dalam surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah itu kan semua ajaran Islam itu ada di sana. Kemudian di sana disebutkan orang yang Shiratal Mustaqim, ada yang maghdubi dan ada yang dhalin. Nah, itu kan tiga kelompok itu kemudian dirinci dalam surat berikutnya dalam surat Al-Baqarah. Nah, yang Shiratal Mustaqim itu ada. Itu yang alif lam dan kita berhudan dari kita bulan berarti hudan lil muttaqin. Nah, itu terus itu kan. Kemudian yang maghdub itu seperti apa? Ada ayat begitu ada. Jadi ada kaitannya sebenarnya sih kalau kita membaca Al-Quran dengan melihat munasabah itu, kita sangat senang sekali gitu ya dalam baca Al-Quran itu, berbimbing sekali. Nah, ini juga umpamanya. Nah, tadi saya sebutkan dalam surat Al-Isra ini diapit oleh dua surah yang serasi, yaitu An-Nahl. Surat 16 itu An-Nahl. Dan Al-Kahfi surat ke-18 surat sesudahnya.
Surat An-Nahl itu dianggap simbol kecerdasan intelektual, ya, karena berkaitan dengan dunia keilmuan tentang kisah lebah itu kan. Nah, di sana kan banyak tentang keilmuan. Kemudian surat berikutnya surat Kahfi, simbol surat kecerdasan spiritual. Nah, dia spiritual karena berkaitan dengan cerita keyakinan dan spiritualitas kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dialog Nabi Khidir dengan Nabi Musa, itu kan tentang pengalaman spiritual dengan Zulkarnain. Nah, sedangkan Al-Isra sering dijadikan sebagai simbol kecerdasan emosional. Nah, karena dalamnya diceritakan pengaruh kematangan emosional dan prestasi puncak seorang hamba. Itulah sehingga ketiga surah ini menempati pertengahan juz Al-Quran disebut dengan surat 3 serangkai, yaitu surat tadi IQ atau kesadaran tadi intelektual, kemudian kesadaran emosional EQ ya, kemudian SQ kesadaran spiritual. Nah, ini sangat indah sekali ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran seperti itu, ya memang kita dengan bacanya saja ayat Al-Quran itu dapat pahala berlipat-lipat. Tapi kalau umpamanya lebih didalami lagi, maka itu akan banyak fadilah manfaat yang akan kita pakai ya. Jadi sekali lagi, jadi surat Al-Isra ini diapit oleh 2 surat ya. Surat yang sebelumnya adalah surat An-Nahl, dan yang sesudahnya ada surat Al-Kahfi. Surat An-Nahl dan An-Nahl banyak menceritakan tentang kecerdasan intelektual, gimana tentang keilmuannya dalam kisah lebah itu. Kemudian dalam surat Al-Kahfi kecerdasan spiritual, karena berkaitan dengan keyakinan spiritualitas kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nah, dalam Al-Isra jadikan simbol kecerdasan emosional. Nah, itu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya Al-Idah. Tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat tanzihan alladzi asra bi 'abdihi. Suatu pensucian kepada Zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kan kalau saro itu jalan, tapi kalau asro itu tidak bisa menjalankan. Kalau menjalankan kan menjalankan mobil umpamanya kan, dalam bahasa Arab itu sakoyasuku, menyupir, mengendarai. Nah, itu lain lagi. Makanya tidak bisa diterjemahkan menjalankan. Asalnya kan saro itu jalan malam itu saro. Tapi pakai alif itu tidak bisa dalam bahasa Indonesia itu menjalankan, karena menjalankan dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya adalah sakoyasuku. Ya itu ya. Asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan. Nah, itu ya memang jarang kita dengar ya. Memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW fi juz'in minal laili, dalam sebagian malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram, ila baitul muqaddas, ke baitul muqaddas. Wa raja'a fi lailatihi, dan kembali pada malam itu juga. Fatabri'atan lahu, dan membebaskan baginya dari apa yang lima yaquluhu, apa yang dikatakan oleh orang-orang al-musyrikun, min anna lahu man khalaqahu syarikan wa anna lahu sahibatan wa walada. Nah, di sini subhanallah ya. Tasbih itu inda ta'ajjub. Jadi biasanya kata tasbih subhanallah dalam bahasa Arab itu kalau ada hal-hal yang mengagumkan, wah gitu ya, gitu kan. Wah, itu subhanallah. Jadi kalau umpamanya masih muda ya, atau dijatuhkan oleh orang tua tuh sangat cantik, kaget, subhanallah, alhamdulillah. Nah, kalau umpamanya dijodohkan ternyata kurang cantik apa? Innalillah ya.
Waduh, subhanallah. Jadi memang kalau melihat hal-hal yang ini kan, memang yang mengagumkan, yang mengagetkan itu. Seperti kita dalam doa itu kan, kalau kita akan mengadakan perjalanan lewat darat atau lewat udara gitu kan, ada tuntunannya. Itu apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, jadi itu ya. Jadi subhanallah, subhanalladzi. Itu untuk menunjukkan takdim, ada hal yang mengagumkan dan yang mengagetkan. Jadi memang ada yang membedakan ya, ada yang masya Allah, ada yang subhanallah. Ada kalau lafaz masya Allah itu digunakan untuk mengekspresikan rasa kagum kepada Allah saat melihat sesuatu yang indah, membahagiakan dan yang bersifat baik. Masya Allah, gitu kan. Sedangkan penggunaan subhanallah digunakan untuk hal-hal yang mengherankan, aneh dan tidak lazim. Tidak lazim. Nah, ini kan Isra Mi'raj kan tidak lazim. Nah, itu kan tidak lazim karena dalam semalam itu bisa bolak-balik ya. Bolak-balik dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Padahal konon dalam satu berita disebutkan dalam satu teks bahwa jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan kuda itu 1 bulan. Nah, itu ya ada yang mengatakan, tapi wallahu alam ya, saya belum. Sehingga bolak-balik kan 2 bulan. Jadi kalau sebagian malam saja sudah bolak-balik, bukan semalam penuh ya. Nanti kita lihat ya, al-lail bukan lailan, bukan al-lail. Nanti kita lihat. Ini kan hal-hal yang tidak lazim. Makanya didahului dengan subhanallah. Ini juga berkaitan nanti dengan perdebatan antara apakah Isra itu bijasadihi atau biruhihi atau bijasadi wa ruhihi, kaitannya dengan subhanallah ini. Nah, disebutkan at-tasbih inna ta'ajjub. Tasbih di sini adalah untuk ta'ajjub, terkaget. Fa innal muslim fa in sami'al muslim syai'an ghairu ma'lufin aw waqa'a amamahu fi'lun aw sami'a qaulan da'a ila istighraq faqad syara'a lahu an yusabbihallahu ta'ala. Kayak dia tamanya kene mah tanana we obrolanana. Tasbih itu terkaget ya. Maka orang muslim itu apabila mendengar sesuatu yang tidak lazim, pada makhluk yang tidak biasa, atau ada di depannya itu perbuatan atau ucapan ya yang kaget, yang tidak aneh itu, yang aneh, yang da'ah ilal istighrab, yang menyerunya mengakibatkan dia kaget, faqad syara'a lahu an yusabbihallahu ta'ala. Maka telah disyariatkan baginya untuk baca tasbih. Nah, apa syariat alasannya? Faqad warada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhbara annahu laqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah wa huwa junubun fansalla padahaba fagtasala fatafaqad lahu Nabi sallam falamma ja'u qala aina kunta ya Aba Hurairah qala ya Rasulullah laqiyatni wa ana junub laqaitani wa ana junubun fakarihtu an ujalisaka hatta agtasila. Faqala Rasulullah sallam subhanallah innal mu'min la yanjusu. Nah itu kan. Jadi ceritanya itu Abu Hurairah ketempenak sareng Nabi Muhammad sallallahu. Tapi alim menakan. Nah gitu kan. Alim menakan. Nah itu ya. Di mana kau Abu Hurairah, tadi saya kelihatan kok kamu nggak nemuin saya. Nah gitu. Oh maaf ya Rasulullah, saya itu sedang junub. Nah gitu kan. Luka junub naon tanya Abu Hurairah.
Dan Abu Hurairah poin terlepas pada tegaduh istri. Makanya kan dinamai Abu Hurairah, nah, itu kan karena senang kepada kucing katanya, kucing perempuan. Nah, gitu ya. Kucingnya yang perempuan. Allah alam itu mungkin perlu ditelusuri ya. Dan memang sebetulnya banyak ulama-ulama itu yang tidak beristri ya, ulama. Ada bukunya ulama-ulama berdaftar ulama-ulama besar yang tidak beristri ya. Karena memang tafarrug dengan tulisan mungkin ya, dengan dengan keilmuan sehingga lupa untuk ini ke istri. Nah, beda ya zaman sekarang ya. Malah justru popularitas itu ya malah tambah pasaran untuk istri, untuk cewek ya, gitu. Nambah popularitas jadi apa, jadi kiai, jadi profesor. Kan pasarannya kan lebih tinggi kan, banyak ibu-ibu, janda-janda yang pada mau ya kan. Nah, itu tapi beda dengan ulama-ulama dulu malah tidak mau ya, untuk beristri karena tafarrug dengan keilmuan itu. Nah, kemudian ya itu tadi ya tentang Abu Hurairah wah saya tuh tidak bersedia, tidak mau untuk duduk bersama antum sehingga saya mandi besar dulu gitu kan. Rasulullah subhanallah kata subhanallah karena kaget gitu kan, kenapa harus demikian gitu kan. Nah, itu kan hal yang kaget. Rasulullah bersabda subhanallah innal mu'mina la yanjusu, mukmin itu tidak najis gitu kan. Nah gitu kan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bi'abdihi. Bi'abdihi. Alladzi asra bi'abdi. Tadi asra kan sudah jelas ya. Kalau saro itu jalan malam ya. Kalau asra diperjalankan. Kalau sero sero. Ini kata ayah sero bahasa Arab ya. Asra. Ya. Jadi ya Allah yang memperjalankan. Nabi Abdihi itu dialatun ala ziyatit tasrif. Bi abdihi hambanya. Hambanya dilalat ala ziyatit tasrif ini untuk menambahkan kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Itu kan dalam balaghah atau dalam alfiyah ya ada tentang fungsi idhofah itu kan. Idhofah itu ada yang bisa mengangkat mudhof ilaih gitu kan. Nah, bi abdi. Pokoknya dalam bahasa Indonesia saja. Kalau abdu itu kan hamba. Abdu. Tapi kalau Abdullah kan hamba Allah. Dan itu ibadur rahman itu kan sangat, untuk menjadi ibadur rahman itu kan banyak persyaratan-persyaratannya. Itu kan harus jadi bangga sekali kalau sudah bisa tentang ibadur rahman. Nah, itu kan. Nah, tapi kalau abdun saja hamba itu hamba saya. Di tanggapan orang itu ya agak hina gitu kan. Tapi kalau sudah Abdullah hamba Allah maka langsung tasrifan lahu. Nah, beda ya pokoknya di sini aja dalam tentang ini yang memuliakan mudhof ilaih ini pembantu. Pembantu maaf saja dalam budaya kita ya. Sebetulnya kan tidak boleh menghinakan. Kalau pembantu ya dianggapnya kurang level lah gitu. Tapi kalau pembantu rektor itu lain kan gitu. Nah ini sama dengan abdihi ya, abdihi gitu. Kalau jadi saya tuh sering mengajar bahasa Arab tuh mengajar balaghah itu saya sering dipadankan dengan istilah-istilah bahasa Indonesia. Jadi supaya memang al-balaghatu lil hayat, balaghah itu untuk kehidupan, bukan balaghah itu biar nempel aja di Quran hadis tidak. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana dipergunakan ya, apa ini ya, seperti ini kan. Jadi kalau umpamanya abdu tadi tasrifan lahu memuliakan Rasulullah enggak itu tergambarkan. Tapi kalau diilustrasikan dengan tadi ya pembantu, nah itu kan. Pembantu kan dalam asesi kita kan pembantu ya seperti itulah gitu kan. Tapi kalau sudah pembantu rektor, wah itu syaratnya minimal doktor itu. Dan gajinya banyak gitu. Nah, itu jadi sudah itu ya. Ya lailan. Nah,
bi'abdi lailan. Ya, di sana mungkin tidak ada, ini tambahannya dari berbagai sumber ya. Lailan kalimatu asra ma'naha lailan, di anal isra la yakunu illa lailan. Jadi Isra itu kan jalan malam, tapi kok kenapa pakai lailan lagi? Nah, gitu kan. Sehingga ada dorfun murakkabun, dan dorf yang lipat dan tangkap-tangkap. Ya, mesti kan, ya biasa dalam usul gitu, mesti dikaji itu kenapa. Kalau sudah ada Asra kan jalan malam, kenapa pakai lailan lagi? Apa faidah tu dzikru lailan? Apa faidah penyebutan lailan di sana? Hatta nafhama anna rihla atau wilah minal baitul haram ila masjidil aqsa wal uruj ila sama kanat kulluha fi juz'in minal lail. Jadi perjalanan panjang dari Baitul Haram ke Baitul Aqsa itu dan naik ke Sidratul Muntaha itu semuanya itu ada dan sebagian malam saja, juz'un minal lail. Wa qad ja'at kalimatu lailan badalul laili, sebagai badal dari lail. Badal apa? Ba'dinin kul apa ya? Badal dari al-lail. Di anal lail tadullu alal lail kullahu. Nah, karena kalau malam itu malam secara keseluruhan. Makanya di sana tidak disebutkan al-laila asrobi abdihil laila, tapi lailan. Nah, jadi bukan semalam, di malam hari. Jadi kalau semalam kadang-kadang asosiasinya kan dari maghrib sampai subuh. Nah, itulah al-laila. Tapi dalam Al-Qur'an lailan. Nah, jadi faqad tamma fi juz'in minal lail faqat la boleh salal kullahu. Jadi hanya sebagian dari malam saja. Nah, dalam jadi itu ya rahasianya kenapa lailan, tidak al-laila. Dalam bahasa Arab lailan punya berapa makna? Ada makna yang berarti malam, yaitu lawan siang. Enggak, pemimpin yoga dicatat-catat. Katanya di dia namanya ada buku. Ada makna juga majaz seperti gelap atau kegelapan. Hanya karena nama majaz itu kan ya, mana yang tidak bisa diartikan secara letterlek. Itu majazi ya. Malam. Ya. Kemudian ada juga malam tuh al-lail itu kesunyian, keheningan, kesyahduan, serta ada makna juga kekhusyuan, kepasrahan, kedekatan kepada Allah. Itu dalam beberapa konteks. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Qur'an kata lail itu konotasinya itu tadi. Jadi ada kalau malam ada mana kegelapan, bagaimana konteksnya? Ada sunyi, ada hening, ada syahdu, ada khusyuk, ada kepasrahan, tawakal, dan taqarrub. Itulah konotasi penggunaan lail dalam Al-Qur'an seperti itu. Dalam syair klasik Arab dulu Mang Ojak hafal pisan ya ada ya. Ungkapan lailah banyak digunakan ketik makna alegorisnya makna majazija daripada makna literalnya. Seperti misalkan ungkapan syair tentang pengantin baru. Nah, dulu ya. Ya lailatul ya nom zul ya sub kif la tatla. La tatla. Ala ayyuhal lail tawilu alan jali bisubhin wa mal isbahu minka bi amsali. Jadi ya laitul ya nom zul. Wahai malam, lestarilah dirimu. Udah aja malam terus. Nah, itu kan pengantin kan gitu ya. Sudah pernah jadi pengantin atau mau ngulangi? Kan kalau jadi pengantin kan begitu, maunya tuh malam terus loh. Kalau kedengaran mau pujian mau apa adzan subuh, aduh gitu nangis. Adzan subuh deui lah gitu ya. Ya laitul, ya malam teruslah berkelanjutan ya naumsul. Ya janganlah tidurlah. Nah, itu kan malam pengantin katanya dulu ya. Ya subh. Ya kif la tatlu subuh. Tahan ya. Janganlah kamu menampakkan la tatlu. Yang dulu lah ada melihatkan. Ala ayuhal lail wahai malam panjang. Ya. Alanjali jangan serahkan dirimu pada bisubhin. Alanjali bisubhin. Jangan serahkan dirimu kepada waktu subuh. Wamal isbahu min kabil amsali. Dia tidak menjadikan sebaik yang kau berikan sekarang. Jadi ini apa makna lail itu dalam Al-Qur'an, dalam tradisi Arab sangat beragam sekali. Dalam konteks seperti itulah subhanalladzi asra bi abdihi itu ya. Kata lailan dalam bait itu berarti kesahduan,
keindahan, kenikmatan, kehangatan. Sebagaimana dirasakan oleh para pengantin baru yang menyesali pendeknya malam. Nah, itu ya. Kemudian perhatikan Imam Syafi'i. Man talabal ula sahirul layali. Barang siapa mendapatkan martabat utama, banyaklah berjaga di waktu malam. Ya, tapi jangan begadang yang gak keruan ya. Nah, kata Umar Rahmat itu kan boleh. Bukan sekadar berjaga. Kata al-layal di sini diartikan keakraban dan kerinduan antara hamba dan Allah. Nah, itu yang perlu kita insyaratkan. Imam Syafi'i itu ya. Man talabal ula sahirul layali. Barang siapa mendapatkan martabat utama, banyaklah berjaga di waktu malam, maksudnya untuk beribadah. Dalam Al-Quran banyak mendapatkan tentang Al-Quran dan malam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kalian sebagai suatu ibadah ya yang ya seperti ibadah tambahan bagi kalian. Tuh, kemudian juga dalam Az-Zariyat apa itu? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan akhir-akhir mereka mohon ampunan. Jadi kata Laila dalam beberapa surat itu ya qalilan. Gimana ayatnya itu? Oh, bukan. Nah ya, apa panjangnya itu? Coba dicek lagi ya. Ad-Dariyat 17. Ya, kata Laila dalam 3 ayat tadi itu mensyaratkan malam sebagai rahasia untuk mencapai ketinggian dan martabat utama di sisi Allah. Seolah-olah jarak spiritual antara hamba dengan Tuhan itu lebih pendek di malam hari. Ini mengingatkan kita bahwa hampir semua prestasi puncak spiritual terjadi di malam hari. Ya, pengalaman saya ya waktu dulu ya waktu nyusun disertasi ya. Itu kalau siang itu sangat sulit. Saya sering minta advice dari Al-Maghfurlah ya, kakak ya guru kita Pak Profesor Fuad Wahab ya. Gimana saya mau nulis itu sangat sulit sekali. Ya dalam nulisnya jangan siang-siang malam lah kata gitu. Lalu coba lagi hanya dibersihkan di meja itu, kemudian taruhlah pot bunga atau kalau kamu senang lagu-lagu Mikusum, senengkanlah Mikusum atau apa ya. Sehingga kamu bisa jenak duduk di kursi gitu. Nah, biasanya kan yang suka tuh untuk jenak, untuk tenang duduk di kursi itu yang repot itu ya. Paling kalau ada televisi atau apa ya sudah gitu. Tapi kadang-kadang ya, atau kalau sejam atau 2 jam satu paragraf pun nggak tertulis, nggak ada kadang-kadang gitu ya. Nah itu jadi. Tapi kalau malam insya Allah. Dan lagi kalau kita kerjakan belajar malam 1 jam saja ya. Umpamanya lah dari jam 3 sampai subuh ya. Bagi kawan-kawan yang sedang nulis disertasi ya atau apa, kalau bapak-bapak yang mau berkarya, coba pergunakan itu qobailah subuh itu ya. Jadi antara jam 3:30 sampai adzan subuh itu, insya Allah itu akan lebih berkualitas, berkuantitas daripada ngerjakan di siang hari. Di siang hari itu kadang-kadang seharian itu tanpa ada yang bisa dilakukan apa-apa. Tapi kalau malam itu ini. Dan pengalaman saya juga waktu dulu kan nulis disertasi itu kan sebagai istilahnya teruzlah. Jadi di Mesir selama 6 bulan. Karena kan kalau di kampus saya tidak bisa kerja apa-apa karena ya jabatannya itu kan ya sebagai dekan atau sebagai wakil dekan. Jadi banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi kalau uzlah kita mengasihkan diri di Mesir 6 bulan, alhamdulillah bisa ada kerjaan. Dan lagi itu tadi ya kerjakanlah pas malam hari, qobailah subuh, dan setelah subuh juga, subuh sampai jam 7. Jadi banyak kawan-kawan itu setelah subuh tuh pada tidur, apalagi bulan Ramadan. Nah itulah yang ini kan. Saya lihat kawan-kawan dulu kan yang ke masjid itu ada 11.
Saya di sana 6 bulan tuh alhamdulillah. Draft itu bisa selesai. Kawan-kawan ya banyak yang masih mendraft ke pulang lagi ke tanah air masih belum selesai karena itu. Setelah subuh tuh masih tidur lagi. Padahal di sanalah tempatnya itu ya. Di sholat subuh, istirahat sebentar, kemudian setengah jam, 1 jam kemudian kan, waktu duha, sholat duha, dilanjut lagi untuk belajar. Nah ini yang sering, dan saya lihat juga di pesantren di sini tradisi itu sangat susah sekali. Kalau sudah subuh ya, setelah subuh tuh untunglah kalau ada yang pada mau ngaji. Tapi ada di antaranya tidur lagi. Nah ini susah ya kalau mutul bukanya kalau begitu susah ya. Ya selanjutnya minal masjidil haram ilal masjid aqsa. Yaqulun andal isra lam yatim minal masjidil haram. Orang-orang berkata bahwa isra itu tidak dilaksanakan dari Masjidil Haram. Wa innama min baiti ummi Hani. Jadi berangkatnya dari rumah Ummu Hani bin Abi Thalib ya. Itu dari sana. Fiha dan iltifatatun ila anna Makkah kullaha haram. Jadi walaupun demikian, walaupun disebutkan bahwa berangkatnya dari rumah Ummu Hani, tapi kan Ummu Hani kan di Mekah dan Mekah itu seluruhnya itu haram. Gitu kan itu ya. Jadi tadi yaquluna annal isra lam yatim minal masjidil haram wa inna min baiti ummi Hani. Tapi hada tifatatun ila anna Makkah kullaha haramun. Itu. Al-Masjid Aqsa lam yakun anadak masjidan lakin hada isyaratun ila annahu sayakunu masjidan. Jadi waktu pas ayat perjanjian Isra Mi'raj belum ada Masjidil Haram itu. Tapi dalam Al-Qur'an disebutkan Masjidil Haram. Hada isyaratun ila annahu sayakunu masjidan. I'tibaru ma sayakunu dalam Al-Qur'an kan ada kan. I'tibaru ma sayakunu itu kan. Masak nasi. Saya sering diingat di dalam itibaru masayakun dalam praktek sehari-hari dalam Al-Qur'an itu jadi jangan di Al-Qur'an saja atau apa lama ya dari kajian sehari-hari dan itu untuk memahami Al-Qur'an. Nah itu lebih indah. Coba seperti itu masak nasi ya. Oh nasi kok dimasak? Nasi kan sudah matang. Nah itibaru masayakunu itu. Nah itu. Jadi terkadang kan gitu ya. Minum teh, minum kopi. Kopi harus jadi kalau minum kopi gitu. Nah itu baru masa yakun. Nah ini juga Masjidil Haram. Masjidil Haramnya belum ada, tapi di sini inti baru masa yakunu masjidan. Nah, itu tidak. Kemudian kenapa tidak langsung Masjidil Haram? Itu ke Sidratul Muntaha. Kau mampir dulu ke Masjidil Aqsa. Itu sebagai benda ayat berikutnya linuriyahu min ayatina. Itu ya udah dijawab kan. Untuk kami perlihatkan di antara tanda-tanda kami, tanda-tanda keagungan kami. Linuriyahu iltifatun bi uslubil mutakalim ba'da an ibtada'a bil ghaib. Jadi iltifat dalam bahasa gaya bahasa atau istilah iltifat itu deviasi. Jadi deviasi itu perpindahan dari satu gaya ke gaya yang lainnya. Pokoknya dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah itu deviasi atau iltifat dalam balaghah. Nah ini ya iltifat. Nah ini tadi dari dari ghaib subhanalladzi asra bi abdihi, kemudian linuriyahu. Nah, inilah gaya bahasa Al-Qur'an ya. Sehingga dengan gaya seperti itu ada perpindahan deviasi satu gaya-gaya yang lainnya, maka pembacanya tidak akan bosan. Nah, kalau kita bisa mau memahaminya gitu ya. Ya. Iltifat subhanallah mutakalim ya dulu ala annal mutakalim huwa Allah ta'ala wa laysa syakhsan yukhbiru anhu. Inna kana minallahi ta'ala basyaratan. Wa kalimatu linuriyahu tadulu ala anna af'alahu subhanahu mu'allalah wa li ghadin muayyanin. Nah,
Jadi linuriyahu itu jadi untuk tadi ya. Kenapa? Kalau langsung ke Masjid Aqsa dulu linuriyahu ya. Jadi li gordin muayyanin wali hikmatin qad yadhkaruha wa qad yukhfiha anna subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada tujuan tertentu atau hikmah yang diceritakan atau yang tidak ditampakkan oleh Allah. Wa ka'anna hadhihi mu'addun laha min ayatina. Mu'addun laha. Seakan-akan kunjungan itu memang sudah dipersiapkan. Kemudian min ayatina muqarrarun wa mu'addun an yara ba'dul ayat wa laysa kullaha. Jadi tidak akan diperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah seluruhnya, tapi min ayatina sebagiannya saja. Ya itu ya. Wa innallaha isnadul fi'li lillah ta'ala wa syiddatul ihtifai bi rusulihi. Walam yakul liyara aw liyuriya inama ja'at linuriyahu. Kenapa ada pakai linuriyahu? Wa hada ikramun wa tasrifun akhar min Allah taala li rasulihi. Jadi kalau liyara liyura itu penghargaannya ke Rasul tidak tergambarkan. Tapi kalau linuriyahu itu kan gitu ya. Ya. Kan ada tanda-tandanya yang dilukiskan itu, ada yang bercocok tanam, langsung panen. Nah, bapak-bapak terus biasa itunya yang itu ya ceritakan. Kemudian alladzi barakna haulahu. Kebetulan terus jam sana kan? Bangun kan bisa bayar. Dan? Apa ini jam seberapa? Stop ini ada tahu Nah ini ya seperti sering saya ajukan ya, contohkan kepada anak-anak dalam balaghah itu kan ka'annaka samsun wal muluka kawakibu. Terus wa in tala'at wa in tala'at lam yabdu minhunna kaukabun. Jadi Pak itu ka'annaka samsun, dia tuh samsun. Sedangkan kami ini adalah kawakib, gitu kan. Jadi adalah kami ini hanya bintang-bintangnya. Jadi kalau matahari terbit, bintang itu sudah nggak ada. Makanya nanti saya tanyakan Pak I, akan ada jam saya jangan sampai mana itu salah. Kalau gitu bukan anak kasam sudah nggak berguna ya. Nah ini yang menggunakan dari balaghah untuk kehidupan hari-hari itu gitu ya. Al balaghah lil hayat digunakan seperti itu. Barakna haulahu asnada ta'ala al-mubarakah li nafsihi li dilati ala ta'zim. Barakna haulahu ay alladzi ja'alna haulahu al-barakah lisukanihi wa fi ma'asihim wa aqwatihim wa hurufihim wa gurusihim. Yang telah kami jadikan di sekitarnya itu barokah. Barokah itu fihi ziyadah, tambahan kan, untuk penduduknya, untuk kehidupannya, kekuatannya, dan lain pertaniannya, pertanamannya. Nanti kita lihat ya di sana haulahu, alladzi barokna haulahu, tidak baroknahu yang kepada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tidak. Alladzi barakna haulahu. Nanti kita lihat ya nanti rahasianya apa itu. Barakna haulahu asnada ta'ala al-mubarakah li nafsihi li dalati ala ta'dim ta'ala tabanya. Walam yakul burika haulahu. Jadi sebutkan diberkahi sekitarnya. Wan nun di sana barakna li ta'dim. Lam yakul baraknahu. Di sana sebutkan tidak baroknahu tapi baroknahu lahu. Bal qala baroknahu lahu li'annahu law qala baroknahu lan hasarat al mubarakah bil masjid faqat. Gitu kan ditolong terjemahkan aja jangan harus langsung haratos. Nah, jadi di sana itu disebutkan baroknahu lahu, tidak disebutkan baroknahu. Kalau disebutkan baroknahu itu kan, maka barakah itu hanya terbatas pada masjid saja.
Ya itu baroknahu, tapi ini barokna haulahu. Gitu ya. Keindahnya bahasa Al-Qur'an ya. Amma barokna haulahu fa huwa yasmilu kullama haulahu. Tapi kalau disebutkan barokna haulahu, maka akan melingkupi, mencakup apa yang ada sekitarnya. Wa huwa ta'limun lil masjid nafsi, dan itu juga muliakan pada masjid itu sendiri. Walakin lahu isyaratan anal mubarakah haulal masjid aidon. Dan tapi keberkahannya itu juga di sekitar masjid juga. Walam yakul barokna ma haulahu. Walam yakul barokna ma haulahu ya. Tapi barokna haulahu, nah itu jadi berusub dari sana ya, dilimetin. Di barokna haulahu. Walam yakul barokna ma haulahu, tidak barokna ma haulahu. Li'annahu inda idin ta'ni al-asya. Jadi kalau pakai ma kayak al-asya. Faida zadatil asya zadatil mubarakah. Kalau asyanya banyak, barakahnya tambah banyak. Nah, ya. Wa idza dahabatil mubarakah. Kalau asyanya tidak ada ya, akhirnya barokahnya tidak ada juga. Nah, gitu ya. Lakin al-mubarakah kanat mutlaqatan tasmilu asya'a manawiyah wa madiyah wa ruhaniyah. Jadi mubarakah itu mutlak, tidak dibatasi ya, mencakup ke yang spiritual atau material, gitu ya. Bima audahullah taala min rizkin wa irsalin rusul. Nah di sana keberkahannya antara lain adalah diutusnya nabi-nabi, mayoritasnya adalah di sekitar itu. Mungkin ya timbul pertanyaan, nah, jadi para ulama menyebutkan bahwa bentuk keberkahan Yerusalem dan daerahnya sekitarnya adalah bahwa di tanah itu banyak diutus para nabi. Imam Syafi'i menyebut bahwa keberkahan Masjid Aqsa itu lebih luas dibanding keberkahan Makkah. Nah, kata Imam Syafi'i ya. Itu dirujuk tidak apa-apa itu. Sebab Allah menyebut keberkahan Masjid Aqsa, Allah menyebutnya dalam Al-Qur'an barokna haulahu. Barokna haulahu ya. Tapi kalau untuk Mekah itu apa? Bibakkatal mubarakah. Mekah yang diberkahi. Kan beda tuh konotasinya. Barokna haulahu, ada keterlibatan langsung Allah ya. Barokna haulahu. Tapi kalau umpamanya bibakkat dalam Al-Qur'an kan untuk Mekah kan bibakkatal mubarakah. Jadi di Mekah yang diberkahi. Nah kata Imam Syafi'i, kita juga mungkin nuansa bisa merasakan lebih utama fadilah dalam menggunakan barokna daripada mubarakah, gitu kan? Nah sehingga katanya Imam Syafi'i itu lebih menyukai untuk i'tikaf di Masjid Aqsa daripada Masjid Haram. Imam Syafi'i telusuri nanti ya. Lalu bagaimana ya kaitannya dengan peperangan yang sering terjadi di sekitar Masjid Haram, Masjid Aqsa ya? Yang sekarang sudah gencatan senjata, mudah-mudahan berkelanjutan ya, itu suatu yang disyukuri oleh kita. Ya, kenapa? Itu keberkahannya di mana kalau peperangan terus? Nah, di memang ya keberkahannya di sana ada penelitian ya. Pada tahun 38 ada seorang bernama Abon mempublikasikan riset Natural Resources of Palestine. Dia menyebutkan ada tiga sumber daya alam potensial di wilayah Palestina. Nah, ini barokah Allah itu ada, yaitu pertama sumber daya air. Nah, itu ya. Di sana di Timur Tengah tuh sering kering kerontang, tapi di sana tuh airnya subur terus. Nah, itu barokah Allah itu di sana. Kemudian yang kedua, hasil hutannya. Tapi hasil hutannya tanpa dieksploitasi untuk keluar, hanya untuk kebutuhan di dalam saja. Yang ketiga sumber daya mineral ini yang dilihat oleh Israel itu ya. Jadi banyak kandungan minyak apa di sana. Sehingga menguasai Gaza bisa menguasai sumber alam yang ada di Gaza itu. Nah, gitu ya. Namun ya ayat ini kan terus bagaimana Allah tadi ya Allah di barokna haulahu. Ada lagi yang menafsirkan. Jadi kalau umpamanya sekarang banyak peperangan, Allah di barokna haulahu itu adalah labdun khobariyun wa insya'itun makna. 8 khobari yang harus dimaknai insya'i.
Kalau di barokah lo ihfidha. Jadi peliharalah kebarokahan sekitar Masjid Aqsa itu. Saya pernah teringat ya dulu waktu pas waktu pas Masjid Haram dulu diserang, dikuasai oleh para pemberontak tahun 89. Kebetulan haji pertama saya dulu tahun 89. Waktu itu ada peristiwa pemberontakan di sana yang menuntut, antara tuntutannya agar Haramain, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi itu dikuasai oleh dunia Islam, tidak oleh kerajaan Saudi. Sehingga umat Islam nggak usah pakai pisah-pisahan lah kesana, karena untuk beribadah. Itu tuntutannya antara lain. Nah, sehingga waktu itu kan habis sholat subuh, habis sholat imam langsung diambil speakernya oleh pemberontak. Nah, saya waktu itu kebetulan di dekat pintu ya, begitu ada kejadian rame-rame itu saya langsung keluar pintu. Kalau enggak, sudah banyak yang terperangkap di sana dan tidak bisa keluar. Repotnya kan gitu. Kalau keluar harus menggunakan Allahu Akbar gini kan. Nah, itu kan, itu akan dibebaskan oleh pemberontak. Tapi repotnya oleh orang-orang, oleh tentara Saudi, kalau yang mengatakan Allahu Akbar itu adalah pendukung pemberontak di dalam. Jadi ya, pokoknya yang buat repot lah waktu itu. Nah, termasuk waktu itu Allah maghfirlah Kiai Musadan, Profesor Musadan. Saya ketemu langsung karena waktu itu saya kan masih jadi mahasiswa dan jadi tenaga musim. Waktu itu saya tenaga musim di Madinah. Makanya saya waktu itu kan segera ke Madinah. Nah, waktu pas di Madinah saya alhamdulillah ketemu dengan Al-Maghfurlah. Saya menyebutkan juga saya santri Sukahideng kan Kiai Musadan dengan Sukahideng itu sangat akrab sekali ya, dan Al-Maghfurlah. Oh gitu kan. Lalu saya tanya, Ustaz gimana kemarin waktu di Masjid Haram iya saya masuk terperangkap, alhamdulillah saya bisa selamat keluar. Nah kemudian bagaimana? Dia kan guru besar dalam bidang tafsir. Bagaimana dalam Al-Quran? Maaf saya di santri ya, yang cunihin saya ulang. Tanya kepada kiainya, apa? Ayat Al-Quran waman daholau karena aminah. Nah, barang siapa yang masuk Masjid Haram aman. Nah gitu kan, padahal kan gak aman itu. Banyak berontakan. Memang itu kan, ini kan sebabun nuzulnya kan itu Rasulullah itu lama Fatah Makkah mandahul masjid bahwa amin. Waktu Futuh Makkah itu kan. Nah, bukan konteksnya sekarang gimana? Karena Al-Qur'an itu kan harus sesuai dengan zaman dan tempat itu. Nah, memahami sekarang mandahul kama aminah gimana? Nah, kata beliau itu khobariyatul labdon wa insya'atun ma'adan. Itu jumlah khobariyah, tapi insya'iyah. Berilah keamanan orang yang mau masuk ke Masjid Haram. Nah, gitu ya sangat. Jadi saya ini ya. Terus itu tuh yang untuk ngopa eta bae. Nah, terus gitunya kau kabar tahun lama-lama itu yang sampai saja. Ya mudah-mudahan di awal dia tuhnya ini kan kurang sabar paragraf ya, jadi masih surga nih. Nah, insyaallah mangga dibahas masing-masing. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, dan saya mohon doa dari kawan-kawan semua para kiai itu. Saya mau didoakan khususnya saya dan umumnya keluarga pesantren yang kebetulan sedang sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya karena udah ya juga minta doanya, kebetulan saudara kita, dulu kita Bapak Tatang Muhtar sekeluarga sedang umroh sekarang. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, bisa melaksanakan ibadah haji yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya karena udah ya karena wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.